Baik Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat pagi untuk narasumber kita yang istimewa ini Pak Edi Haryoto, langsung dari Amsterdam. Jadi masih pagi-pagi sekali di sana. Nah, beliau akan menyampaikan diskusi tentang restrukturisasi perkeretaapian. Sebenarnya mendasar sekali nih, saya sendiri sangat sangat amat ingin mendengarkan hal yang nggak pernah selesai restrukturisasi kita. Kita silakan Pak Ketua kita, Pak Rudi SAP, Pak Sahar Andika. Silakan Pak. Buka. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat, sehat-sehat semua. Kami host Suara Dosentran, Pak Wendy dan saya terima kasih sekali kepada Pak Edi Haryoto yang sudah berkenan berbagi mengenai kereta api jauh-jauh dari Belanda, menyediakan waktu. Dan mohon maaf kepada Bapak Ibu yang biasanya pagi, karena kalau pagi berarti Pak Edi tengah malam, jadi kita menyesuaikan gitu, jadi sore hari. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Edi yang sudah berkenan. Monggo Pak Wendy dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Sahar. Silahkan Pak Edi Haryoto. Saya siap. Baik. Ininya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ini Pak Wendy Tenang, Pak moderator kita hari ini, Pak Rudi, juga teman-teman banyak yang saya kenal ini. Alhamdulillah bisa ketemu nih. Terima kasih atas kesempatannya sehingga di samping bisa sharing sedikit yang saya ketahui, juga bisa ketemu dengan teman-teman lama semua. Yang belum kenal, saya perkenalkan diri saya ini. Edi Haryoto yang dulu pernah kerja di kereta api. Saya mohon izin itu share screen, tapi kalau gagal saya mohon dibantu, maklum karena gaptek. Ya, Pak. Mangga, Ya, baik. Atau dibantu saja deh, karena dibantu Pak Wendy saja daripada nanti saya gagal. Mohon bantuan Pak Wendy. Baik Pak. Oke, dah lihat ya. Saya full screen. Mungkin dibesarkan. Oke. Ya, oke. Baik, lanjut Pak. Saya mengantarkan sedikit dengan mohon dilanjutkan slide-nya Pak Wendy. Terima kasih ini kesempatannya Pak Rudi, Pak Moderator yang telah memberikan kesempatan ini. Sebetulnya kalau ngomong restrukturisasi kereta api ini aspeknya sangat luas. Sangat luas sekali dan saya hanya fokus pada masalah kebijakan saja. Kebetulan pada waktu ada Bank Dunia pada tahun 90-an, saya ketua tim bantuan teknik Bank Dunia, counterpartnya tim dari Bank Dunia. Dan mendesain konsep awal restrukturisasi itu oleh tim Bank Dunia. Sehingga sedikit banyak saya mengetahui hal-hal yang menjadi konsep awal restrukturisasi yang menjadi dasar dari pembahasan pada hari ini. Dan akan saya bandingkan juga dengan beberapa negara yang saya ketahui, tidak secara mendalam tentu saja, dan bahkan sekarang ini banyak yang lebih terlibat aktif di dalam pengembangan perkeretaapian. Jadi saya hanya kulit-kulitnya saja. Semoga presentasi bermanfaat serta mohon maaf jika ada kekurangan. Baik, kita lanjutkan. Pak Wendy, mohon izin, saya mohon maaf nih, jadi terpaksa memerintahkan moderator. Maaf ya Pak Wendy. Pilihan di dalam restrukturisasi perkeretaapian dunia ini bermacam-macam. Yang pertama, monolitik. Seluruhnya diatur oleh perusahaan kereta api itu sendiri. Orientasinya produksi, bersifat departemental, ada direktorat traksi, ada direktorat jalan bangunan, pemasaran, dan sebagainya, dan fungsional. Contohnya Cina dan Rusia. Sedikit banyak Perancis juga masih seperti itu sebetulnya. Kemudian ada yang restrukturisasinya memilih line of business. Jadi dipisahkan sesuai dengan lini bisnis mereka.
perusahaan kereta api barang, perusahaan kereta api penumpang, perusahaan kereta api komuter, dan sebagainya. Contohnya di Amerika Serikat, Renfe, di Spanyol. Kemudian ada model restrukturisasi yang membuka satu kompetisi, akses untuk kompetisi. Jadi tracknya bisa digunakan oleh banyak pihak. Seperti kalau di Eropa, Thalys itu dari Paris sampai ke Amsterdam itu melalui Prancis, melalui Belgia, dan melalui Belanda. Juga ada ICE dari Frankfurt misalnya, itu akan melalui Jerman, melalui Belgia, melalui Belanda, dan seterusnya. Tracknya akses gitu. Juga join penggunaan utilisasi aset yang sama. Ada yang perusahaan kereta api yang merestrukturisasikannya dengan wholesaler, hanya melakukan operasi saja. Pemasaran penjualan dilakukan orang lain. Pokoknya saya operasikan yang jual orang lain. Itu kalau di Amerika ada Norfolk Southern, di Australia ada. Ada yang Toll Rail Enterprises. Dibentuk satu perusahaan prasarana dan perusahaan operasi kereta api membayar penggunaannya. Yang saya paling ingat ini di Swedia. Itu hanya perusahaan kereta api, infrastruktur saja, perusahaan kereta api lainnya membayar ke perusahaan infrastruktur. Lainnya adalah kombinasi pilihan tersebut di atas, itu yang paling banyak. Tidak sepenuhnya wholesaler, tidak sepenuhnya toll rail, tidak sepenuhnya line of business, tapi gabungan dari itu. Mohon izin lanjut Pak Wendy. Nah, rencana restrukturisasi kereta api di Indonesia pada waktu itu dititik beratkan pada beberapa rencana besar. Yang pertama, rencana yang bersifat strategis. Perkeretaapian sebagai bagian dari kebijakan publik ini dipisahkan bagian kereta api yang bersifat kebijakan publik dan bagian kereta api yang bersifat bisnis. Perkeretaapian ya bagian dari kebijakan publik ini lalu menjadi alat kebijakan publik. Ada konsekuensinya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian berikutnya ada satu kontrak plan untuk perusahaan yang menjalankan perkeretaapian ini, ada kewajiban dan tanggung jawab antara pemerintah dan pengelola kereta api. Didasarkan pada parameter-parameter tertentu sehingga performansinya jelas, terukur, dapat diketahui gitu. Kemudian ada manajemen plan. Untuk melaksanakan strategic plan dan kontrak plan itu lalu harus dilakukan reorganisasi perusahaan kereta api menjadi lebih komersial, meningkatkan peran swasta, meningkatkan efisiensi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah plan-plan yang bersifat enabling action plan, melaksanakan apa-apa yang telah direncanakan pada strategi plan, pada kontrak plan, dan pada manajemen plan. Mohon lanjut Pak Wendy. Berikutnya adalah, dengan demikian dari cerita tentang plan tadi, saya bisa sampaikan bahwa pada dasarnya railway restrukturisasi itu dimulai dengan menjadi Undang-Undang 13 tahun 1992. Itu awal dari proses restructuring atau katakanlah titik pijak. Titik pijak untuk restrukturisasi perkeretaan di Indonesia adalah menelurkan Undang-Undang 13 1992. PJKA itu dulunya adalah ya operator, ya regulator, ya owner. Jadi reglemen misalnya peraturan-peraturan dinas itu dulu ditetapkan Dirjen Kereta Api sebelumnya. Setelah itu diubah sendiri oleh PJKA, dia jadi regulator sendiri. Kalau ada kecelakaan juga diperiksa sendiri. Dia juga mengoperasikan sendiri, dia juga memiliki perusahaan ini sendiri. Pokoknya PJKA ini kerajaan gitulah, bahwa semua itu dapat dilakukan sendiri oleh PJKA. Kemudian prinsip kedua adalah terpikir, ya kalau begitu bagaimana bisa bersaing misalnya dengan jalan raya. Misalnya, tidak ada equal treatment. Perusahaan truk cukup membayar pajak kendaraan, PKB, maka dia sudah bisa jalan kemana saja gitu. Perusahaan taksi demikian juga. Perusahaan bis demikian juga. Sedangkan kereta api harus memelihara sendiri seluruh prasarannya. Itu sangat costly, sangat mahal. Tidak ada equal treatment antara kereta api dengan angkutan jalan raya lainnya.
Kemudian yang berikutnya adalah banyak sekali aset yang menganggur, lintas-lintas tidak dimanfaatkan lagi, aset-aset yang tidak dipakai lagi, itu beban bagi kereta api. Sehingga mesti ada diseparasikan antara yang memberikan kontribusi dan yang tidak memberikan kontribusi serta yang komersial. Berdasar 3 hal pokok ini, lalu muncul plan kedua, yakni bahwa harus dipisahkan antara operator dan ownership, antara mengoperasikan dan kepemilikan. Ini dimiliki sendiri, dioperasikan sendiri. Saya maksud dimiliki sendiri karena PJKA itu asetnya tidak dipisahkan dari kekayaan negara. Jadi itu negara yang mengoperasikan itu, bukan perusahaan jawatan sebetulnya, negara itu. Karena perusahaan jawatan itu tidak terpisahkan dari negara. Kemudian lalu harus dibentuk regulator, tidak meregulasi sendiri. Tidak boleh PJKA ini membuat regulasinya sendiri. Lalu muncullah enabling action plan seperti yang saya sampaikan tadi, konsep untuk track exercise, konsep untuk public service obligation, IMO, dan sebagainya yang sudah dikenal. Kita biasanya membahas di bagian ini aja, Pak. PSO-nya gimana, TAC-nya gimana, ruwetnya kayak apa, hitung PSO bagaimana gitu. Lalu kemudian unbundling untuk prasarana, sarana, operasi, dan wilayah. Harus di-unbundlingkan agar terjadi pemisahan yang jelas sehingga terjadi tanggung jawab jelas, perhitungannya jelas, performansinya jelas. Tidak ada satu performansi yang hasil dari banyak departemen, banyak instansi begitu. Kemudian harus diarahkan menjadi organisasi yang lebih bersifat komersial. Izin lanjut Pak Wendy. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, prosesnya kita kenal. Zaman Belanda dulu itu ada perusahaan privat BUMN, lebih banyak privatnya. Justru swastanisasi di zaman Belanda di kereta api sudah terjadi, BUMN-nya hanya SS saja. Sedangkan ada NIS, ada SCS, dan sebagainya, DSM, itu perusahaan-perusahaan kereta api swasta. Setelah merdeka, itu dinasionalisasi menjadi DKA, itu instansi pemerintah. PNKA, perusahaan negara kereta api, sepertinya perusahaan negara, tapi sebetulnya tidak. Itu seperti DKA saja, cuma ganti nama saja. Kemudian PJKA, perusahaan jawatan kereta api, asetnya tidak dipisahkan. Jadi dari DKA, PNKA, PJKA itu sebetulnya government agency, hanya menjalankan apa yang di kepemerintahan lah, menjalankan tugas-tugas kepemerintahan. Kemudian dengan adanya bantuan teknik Bank Dunia, restrukturisasi pada waktu itu, langkah pertama adalah dikorporatisasikan. Aset negara dipisahkan menjadi perusahaan sendiri. Dibentuklah yang namanya Perusahaan Umum Kereta Api. Kalau nggak salah saya di rut pertama Perumka kalau nggak salah, atau bukan saya, Pak Mino dulu. Kemudian setelah korporatisasi dilanjutkan menjadi privatisasi. Dari Perumka menjadi PT Kereta Api. Jadi yang semula aset negara dipisahkan menjadi Perumka, tapi belum bersifat komersial, tidak mengejar keuntungan, maka menjadi kereta api yang tentu menjadi ikut di dalam Undang-Undang Persero, mengejar keuntungan. Lanjut Pak Wendy. Korporatisasi PJKA menjadi Perumka secara singkat mengandung arti kekayaan negara dipisahkan yang bukan prasarana pokok. Ini yang orang salah mengerti. Kadang-kadang orang melihat bahwa prasarana ini diambil oleh pemerintah. Sejatinya tidak. PJKA itu semua asetnya masih menjadi aset negara. Jadi waktu dibentuk Perumka justru yang dipisahkan itu yang bukan prasarana. Yang prasarananya masih tinggal di negara. Jadi bukan prasarana dipisahkan diambil negara, tidak, justru prasarananya masih tinggal di negara. Yang bukan prasarana, sarana dan sebagainya, mestinya hanya yang komersial saja sesuai dengan prinsip tadi, itu dimasukkan di dalam dipisahkan menjadi kekayaan Perumka. Bentuk perusahaan Perum ini lebih mementingkan pelayanan umum, bukan mengejar keuntungan. Saya kadang-kadang geli Pak, ini intermezzo aja. Undang-undang Persero itu mengatakan mengejar keuntungan. Lalu yang saya geli itu kalau sudah didapat untungnya bubar perusahaan yang sudah didapat ya
karena namanya mengejar keuntungan. Jadi mestinya itu memupuk keuntungan gitu barangkali lebih tepat. Kalau mengejar keuntungan kalau udah didapat ya udah ketangkep gitu. Kemudian selanjutnya privatisasi Perumka menjadi kereta api secara singkat itu mengandung arti komersial. Ada peran swasta, ada kompetisi gitu. Tujuannya itu gitu di dalam membentuk dari Perumka menjadi kereta api. Oleh karenanya perlu dilakukan tadi menjadi manajemen plan tadi, unbundling, PSO dan sebagainya. Izin lanjut Pak Wendy. Nah, saya tidak ingin membahas slide ini sebetulnya lebih jauh, tapi hanya secara prinsip saja, karena kalau lebih jauh banyak ahlinya di sini. Di Undang-Undang 13 itu coba perhatikan, pemerintah menyediakan dan merawat prasarana kereta api. Pemerintah, bukan badan usaha. Penyediaan dan perawatan prasarana sebagai dimaksud dalam ayat itu dapat dilimpahkan pada badan penyelenggara. Jadi itu kewajiban pemerintah yang dapat dilimpahkan. Lalu pengusahaan ini, prasarana ini dapat dilakukan badan penyelenggara. Coba kita lihat Undang-Undang 23 nomor 2007. Penyelenggaraan prasarana yang dimaksud di atasnya sudah ada, dilakukan oleh badan usaha. Bukan pemerintah, badan usaha sebagai penyelenggara. Yang dilakukan sendiri-sendiri maupun kerjasama. Kerjasama itu kerjasama dengan swasta maksudnya. Jika tidak ada badan usaha yang menyelenggarakan prasarana, maka pemerintah yang mengambil alih, yang melakukan pekerjaan itu. Jadi titik tolaknya sebetulnya sudah ada satu pergeseran. Yang dulunya memang prasarana itu dilakukan oleh pemerintah, menjadi prasarana itu prinsipnya dilakukan oleh badan penyelenggara, bukan oleh pemerintah. Lanjut. Lalu ini menarik apa yang diberikan, saya dapat slide ini dari Pak Profesor Ronald Rashid. Intinya dari keseluruhan undang-undang itu, Undang-Undang 13 itu tumpang tindih, terjadi tumpang tindih antara peran regulator dan operator. Karena adanya pemerintah tadi masih menyelenggarakan itu, masih ada monopoli tunggal PT Kereta Api, penyertaan modal swasta kurang dan sentralisasi. Nah, Undang-Undang nomor 23 ini seharusnya secara lebih jelas memisahkan regulator dan operator. Multi operator, badan usaha, ada banyak badan usaha, menarik modal swasta, modernisasi teknologi, desentralisasi dan sebagainya. Sehingga pada dasarnya kita ini masih pada rezim Undang-Undang 13 1992, belum pada rezim Undang-Undang nomor 23. Masih menggunakan undang-undang yang lama. Lanjut. Itu saja mengenai undang-undang, Pak. Karena banyak yang lebih ahli, saya hanya kulit-kulitnya saja sekali lagi. Di kereta api ada semboyan 5, 6, 7 gitu lah, Pak. Semboyan 5 itu jalan terus, semboyan 6 itu jalan, tapi nanti jalan tapi masuk spur belok dulu. Semboyan 7 berhenti di tiang sinyal depan stasiun. Nah, sekarang separasi yang dilakukan sekarang ini, menurut Bank Dunia, ini slide dari Bank Dunia, pemisahan institusional entitas untuk diseparasikan ini bertanggung jawab atas kepemilikan dan mengelola infrastruktur kereta api dari perusahaan yang mengelola operasi. Ada badan usaha yang terpisah antara roda dan rel, gitulah gampangnya, antara roda dan jalannya. Jika ada internal separasi antara perusahaan company ini, misalnya menjadi divisi, menjadi direktorat, menjadi apa, itu bukan namanya, bukan unbundling, itu bukan separasi menurut Bank Dunia. Jadi yang dimaksud ini benar-benar terpisah perusahaan rel dan roda, itu beda perusahaan, gitulah. Nah, di Indonesia ini prasarana-sarana baru pura-pura, mohon maaf istilah yang paling enak itu pura-pura. Yang melakukan operasi, melakukan masih PT Kereta Api, tapi seolah-olah pemerintah, lalu dibayarlah IMU gitu. Lalu dibayar TAC, seolah-olah pemerintah ini badan usaha sendiri gitu. Nah, menurut Bank Dunia itu bukan separasi. Saya tidak mengatakan itu salah, Pak. Saya sama sekali tidak. Tapi tidak sama dengan yang dimaksud Bank Dunia gitu. Aksa mana? Kemudian Aksa mana?
Halo. Kita lanjutkan Pak Wendy. Nah, menurut Bank Dunia, di mana yang betul-betul terjadi vertical separation ini? Banyak negara gitu. Antara lain ada Inggris, Rumania, Nederland. Nah, secara khusus saya akan sampaikan nanti Nederland dan UK. Gimana sih separasinya? Sekali lagi kulit-kulitnya saja gitu. Kemudian Australia dengan membentuk Australian Rail Track Corporation. Sebetulnya Swedia juga nggak ada di sini. Swedia juga membentuk satu perusahaan khusus prasarana. New Zealand semula begitu dengan Transrail, tapi kembalikan lagi ke pemerintah karena gagal gitu. Ada beberapa perusahaan di Amerika, ada beberapa perusahaan lagi di negara berkembang, termasuk Indonesia atau tidak. Tetapi intinya model dari restrukturisasi dengan vertical separation itu sudah banyak terjadi, tapi tidak semua. Kita lanjutkan Pak Wendy. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Pendapat saya, jika tidak terlaksana, mungkin semboyan 7 saja deh. Berhenti saja di sinyal gitu. Evaluasi ulang gitu. Karena separasi ini akan memberikan dampak yang negatif. Jika interface yang dibutuhkan untuk merealokasikan aset ini tidak jelas gitu. Itu memerlukan tanggung jawab jelas. Badan ini bertanggung jawab atas apa, badan ini bertanggung jawab atas apa, ini asetnya, ini perhitungannya gitu. Sepanjang itu tidak dapat dilakukan karena memang sulit, amat sulit gitu. Amat sulit, ya itu akan memberikan dampak yang negatif. Nggak ada gunanya gitu. Juga ini akan memberikan komplain yang banyak nantinya. Karena itu pasti akan berdampak kepada penumpang, kepada pemilik barang, pasti akan berdampak gitu. Nah, jika hal seperti ini dilakukan dengan model yang sekarang ada, maka harus ada koordinasi yang sangat erat, bukan separasi seperti yang dimaksud Bank Dunia, tapi yang sekarang terjadi. Harus ada koordinasi yang sangat erat antara Direktorat Jenderal Kereta Api dan Kereta Api dalam desain investasi, mana yang perlu diinvestasi, mana yang tidak, operasi itu rumit gitu. Dan tanggung jawabnya juga jelas gitu. Jadi kalau hal-hal yang negatif ini terjadi, ya sebaiknya semboyan 7 gitu. Berhenti saja dulu kereta api, dievaluasi ulang. Lanjut. Nah, separasi juga memberikan hasil yang positif. Tentu tidak bisa, tadi ya negatif, mohon maaf, kembali sebentar Pak Wendy. Kalau tadi yang saya sampaikan yang positif, sekarang ya yang negatif, sekarang yang positif. Jika separasi ini akan memberikan hasil yang positif karena kalau dilakukan dengan benar, akan terjadi rasionalisasi di dalam pembayaran TAC. Rasional gitu, bukan keputusan. Bukan keputusan begitu saja, tetapi ada perhitungan yang rasional, yang membuat transparan dari penggunaan dana-dana pemerintah. Yang separasi dengan akses right, dengan hak akses, akan memberikan kompetisi yang bagus antara private sector, antara BUMN, dan akan diawasi oleh publik. Nah, separasi dengan ini akan memberikan, dengan konsesi, akan memberikan tanggung jawab yang jelas. Itu kalau dapat dilakukan. Jika itu tidak dapat dilakukan, ya semboyan 6 atau semboyan 7 saja gitu. Lanjut. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Mohon maaf Pak Wendy. Nah, Bank Dunia melakukan observasi sebagai berikut. Pemisahan vertikal, masih di slide sebelumnya Pak. Mohon maaf Pak Wendy. Ya. Pemisahan vertikal dengan masih di dalam perusahaan itu sendiri tidak mencapai apa-apa. Nggak akan ada hasil apa-apa. Pemisahan ini akan terjadi atau diinginkan oleh pemerintah, akan memberikan public ownership yang jelas antara penggunaan prasarana dan sarana. Dan selanjutnya, lalu pertanyaan saya cuma akan adakah, intinya itu akan memberikan kompetisi, akan memberikan peluang untuk swasta. Akan adakah swasta yang tertarik investasi di pengadaan sarana? Akan adakah itu sangat mahal gitu? Mungkin membeli satu kereta sama dengan membeli 100 bis barangkali.
Barangkali lebih menarik, akan adakah itu? Kalau kira-kira tidak ada, ya untuk apa? Kalau hanya ini dipisahkan, sarana dilakukan sendiri, prasarana dilakukan sendiri, ngapain gitu dipisahkan gitu? Apa ada nanti swasta yang akan berminat untuk melakukan investasi itu? Prosesnya rumit, banyak energi gitu, banyak biaya. Sanggupkah itu? Saya tidak mengatakan itu salah sekali lagi gitu ya, tapi perlu dievaluasi lagi. Mau semboyan 5, 6 atau 7 gitu. Yakinkah itu akan mengurangi kerugian gitu? Saya mohon maaf, zaman kita dulu kan Pak Bambang, ada Pak Triyono gitu, mana ada PSO, mana ada IMO TAC gitu kan. Sekarang PSO jauh lebih besar daripada Fairbox-nya gitu. Subsidi hanya diberikan subsidi untuk gaji saja. Itu pun sebagian kecil. Sehingga kalau perlu ditinjau ulang juga kan, berapa sekarang APBN yang keluar untuk itu dan berapa jika ketika masih monolitik dulu. Sekali lagi saya tidak mengatakan ini salah ini benar gitu, tetapi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Lanjut. Kita lanjutkan Pak Wendy. Sehingga intinya sebetulnya saya ingin menyampaikan secara satu slide saja. Sebetulnya separasi itu ingin menyeimbangkan kebijakan publik dan komersial. Dari sisi kebijakan publik yang penting adalah lancar, mudah, aman, publik bisa mengakses, ekonomi yang berkembang baik, persaingan yang bagus, fair, keberlanjutan pelayanan, ada lapangan kerja, dapat laba dan menambah keuangan negara. Sedangkan dari sisi komersial harus laba, mengembalikan investasi, usaha yang kontinu, tumbuh gitu. Nah itu kan mesti dijembatani gitu. Sebetulnya konsesi, tag, PSO itu jembatan untuk itu. Karena publik ingin kelancaran, kemudahan akses, maka tarif harus sekian Jabodetabek. Tarif kelas ekonomi harus sekian. Tapi dari sisi komersial, gue nggak bisa melakukan itu. Saya akan tidak dapat mengembalikan investasi, tadi tidak dapat laba. Dijembatanilah itu dengan PSO. Jadi konsep-konsep sekarang itu pada dasarnya menjembatani ini. Kalau tidak, bukan dievaluasi, bukan jadi jembatan kebijakan publik dan komersial, tapi lebih banyak berkutat kepada perhitungan, pada jumlah APBN, pada ya sebetulnya capek aja gitulah. Capek saja menghabiskan energi untuk itu. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Saya ingin melihat sedikit di Belanda. Di Belanda kebetulan saya di sini, ngelihat kulit-kulitnya saja. Saya punya sahabat yang Pak Triyono, Pak Bambang segala kenal, namanya Pak Hans Kartman. Sekarang sudah almarhum. Saya banyak bicara dengan dia. Tiada hari tanpa email waktu itu. Jadi agak banyak mengerti tentang perkeretaapian Belanda. Berdasar itu saja. Jadi mohon maaf, barangkali informasi yang saya dapat tidak mendalam dan sebagainya. Didirikan perusahaan prasarana seperti Persero di Indonesia, namanya ProRail. Itu infrastruktur. Badan penyelenggara terpisah sama sekali. Tidak ada hubungan organisasi dengan NS. Terpisah, namanya ProRail. Pendapatan ProRail 80% dari APBN. Sisanya dari TAC. Siapa yang bayar TAC? Ya NS, Kereta Api Belanda. Ada macam-macam perusahaan swasta. Kemudian Menteri Infrastruktur, bukan Menteri Transportasi di sini, Menteri Infrastruktur dan Lingkungan kontrak dengan ProRail dan juga kontrak dengan NS. Kontraknya isinya parameter ketepatan waktu, jumlah angkutan, frekuensi dan sebagainya. Lalu ProRail kontrak dengan NS. Ini BUMN. Ada perusahaan swasta, Arriva, Veolia, Keolis, gitu banyak. Perusahaan-perusahaan kereta api swasta yang kontrak dengan ProRail. Perusahaan kereta api sebelumnya yang namanya NS, Netherlands Spoorwegen ini, tetap ada tanpa prasarana. Tapi dipecah, ada NS Reisdegger, itu penumpang, NS Cargo. Belakangan NS Cargo dibeli oleh DB Cargo. Jadi sekarang sudah miliknya Jerman. NS Stasiun gitu. Kemudian parameter kontrak menteri dengan ProRail adalah keselamatan, kepuasan pelanggan, operasi, ketepatan waktu, jumlah kecelakaan yang ditoleransi, dan sebagainya.
kontrak menteri dengan NS pada ukuran ketepatan waktu, informasi, dan jumlah tempat duduk, keamanan, dan sebagainya. Sedangkan ProRail dengan NS juga membuat kontrak sendiri, yakni ketersediaan prasarana sesuai KPK dan ketepatan waktu. Strategi utama NS Resegerry pokoknya reliable, atraktif, aksesibel. Tentang ProRail nanti kesempatan lain akan saya sampaikan. Lanjut. Nah, ini hanya pengalaman melihat, lanjut Pak Wedi. Saya hanya melihat sedikit saja di Belanda dibandingkan 20 tahun yang lalu. Karena 20 tahun yang lalu kita jadi murid di sini kan, mungkin 30 tahun lalu, murid di NS ini untuk belajar gitu. Jawaban jujur saya apakah sekarang lebih baik dibandingkan 20 tahun lalu? Jawaban jujur saya tidak tahu, Pak. Karena memerlukan data yang banyak. Saya hanya melihat saja. Melihat performansi dan sebagainya, ini hanya dilihat dari apa yang saya lihat dari mata saja gitu. Pertama, tidak banyak kereta api baru di Belanda. 20 tahun yang lalu sampai sekarang rasanya masih sama-sama saja lah. Saya ke Amsterdam, ke Utrecht, ya ada setiap setengah jam, dari Utrecht ke Bodegraven ada setiap 15 menit, masih seperti itu juga. Mungkin sudah habis ya Pak ya, jaringannya itu sudah habis. Belanda seberapa besar sih? Jadi sudah ada jaringan kereta api saja, mau mengembangkan apa lagi gitu. Jadi sudah selesai gitulah tugas perkeretaapian Belanda, mungkin sudah selesai. Terus kurang kerjaan gitu, dirubah sini, dirubah sana, mungkin loh ini guyon. Sekali-kali ngajak bekas penjajah kan boleh gitu ya Pak. Kemudian ada yang terlihat juga ada sistem perkartisan dengan OV-card, tapi itu semua orang melakukan. Sekarang semuanya pakai card, tinggal ngetap aja gitu, bisa ngisi di mana-mana gitu. Tapi itu tidak hanya di kereta api Belanda, di mana-mana juga begitu gitu. Yang menonjol yang sekarang saya lihat adalah banyaknya high speed train. Jadi ada Thalys dari kereta apinya Prancis, SNCF, ada ICE, kereta api DB Jerman, ICE ke London dan sebagainya, itu semuanya menuju ke Belanda gitu, menggunakan treknya Belanda gitu. Tetapi Belanda sendiri tidak mengembangkan itu, pernah mengembangkan namanya Vira, high speed train, gagal itu Pak. Jadi kalau KCJB jalan itu patut bangga karena Belanda saja gagal gitu. Jadi membuat Vira itu gagal untuk high speed train gitu. Yang saya lihat juga kebetulan lihat TV, demonstrasi. Kemarin demonstrasi karena pensiun usianya mau diturunkan gitu. Dari 66 menjadi 64. Jadi sana rupanya pensiun 66. Jadi tapi Pak Bambang Winarto sama Pak Tri juga tetap sudah pensiun ya kalau 66. Jadi itu demonstrasi. Kemudian saya lihat demonstrasi tumpuan penumpang di satu stasiun tidak terangkat gitu, tidak terangkut. Lanjut Pak Wendy. Pengamatan saya berikutnya ini, nah ini anak saya tinggal di stasiun Bodegraven, stasiun kecil ini di antara Leiden dan Utrecht. Nah itu saya gambar itu, saya foto itu stasiunnya. Itu stasiun, tapi bukan stasiun Pak. Bangunan stasiun itu jadi restoran. Jadi sama sekali nggak ada stasiun. Lalu penumpangnya itu ditaruh di pinggir itu, dibikinkan peron gitu. Ada mesin karcis terbuka. Kehujanan, jadi kalau mau ngetap kehujanan ini kan sudah komersialisasi yang tidak pas gitu ya, komersialisasi akibat dari mungkin privatisasi dan restrukturisasi tadi gitu. Jadi untuk bisnis saja penumpangnya dibiarkan keleleran gitu, mesin di keluar kehujanan, masa mau ngetap karcis kehujanan gitu. Sementara stasiunnya dipakai untuk restoran. Nah, dari obrolan dengan teman saya Hans Kartman ini, NS sama ProRail itu katanya tiada hari tidak berkelahi gitu. Sampai urusan signboard itu urusannya NS atau urusannya ProRail itu rame. Begitu terlambat, oh ini karena treknya. Sana bilang kamu yang lebih lambat, itu hari-hari katanya berkelahi ProRail dengan NS itu. Kemudian ya tadi saya contohkan sangat komersial itu. Jadi apa-apanya sekarang segalanya sangat komersial. Lanjut Pak Wendy sedikit lagi. Masih lanjut gitu, yang saya senang itu di Bodegraven ini, tempat sepeda ini gitu Pak ya. Tempat sepeda hampir semuanya yang datang ini pakai sepeda gitu, naruh sepedanya kemudian naik kereta api. Jadi betul-betul angkutan publik. Juga saya tonjolkan di situ ada bis gitu.
Kalau ada kereta api, nggak ada bis. Jadi kalau ada trayek yang dilayani kereta api, nggak ada bis yang ke trayek itu. Tapi kalau trayek itu tidak ada layanan kereta api, maka ada bis. Jadi kalau contohnya saya di Bodegraven mau ke Goda, saya bisa naik kereta api, tapi muter gitu. Kalau langsung saya naik bis. Tapi dan sebagainya. Saya hanya membandingkan aja Jakarta Bekasi gitu, ada LRT, ada KRL, mungkin nanti ada Transjakarta, segala macam gitu pada trayek yang sama. Di sini ini jelas bahwa kalau ada trayek yang dilayani bis, tak ada kereta api. Kalau ada kereta api, ya tak ada bis gitu. Sehingga itu saling melengkapi gitu. Saya bercanda dengan sahabat saya almarhum ini. Ya ngurusi kereta api Belanda mah mudah. Saya bilang gitu kan, itu sama dengan Jabotabek. Saya guyon aja. Sehingga sistem operasinya pun mestinya seperti sistem operasi Jabotabek. Dia senang dengan ucapan saya itu, Pak. Bahwa mestinya sistem operasinya adalah sistem operasi urban transport. Pada dasarnya sistem operasi urban transport dengan intercity itu sama sekali berbeda. Cara penjualan karcis berbeda, cara mengatur waktu berbeda, headway berbeda, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga genrenya itu berbeda, itu rumpunnya berbeda. Lanjut, mari kita lihat sebentar di UK, Pak. Tujuan reformasi perkeretaapian ini UK itu dulu satu rombongan dengan Thatchernomic lah, Pak. Jadi pada waktu zamannya Thatcher, semua BUMN diprivatisasikan tanpa kecuali gitu. Nah ini termasuk perkeretaapian, ya perkeretaapian, pos, telepon, semuanya swastanisasi, diprivatisasi. Termasuk kereta api. Membentuk network rail. Jadi nyata-nyata dibuat perusahaan penyelenggara prasarana kereta api, namanya network rail. Ini BUMN. Kemudian dibentuk regulator perkeretaapian. Jadi bukan Direktorat Jenderal, tapi ada badan regulasi, namanya Office Rail and Route, namanya ORR. Ini yang mengatur, yang memberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan kereta api swasta dan sebagainya. British Rail dipecah menjadi beberapa BUMN dan berikan franchise dengan kontrak dengan network rail tadi. Di samping itu juga dibentuk perusahaan sarana sendiri. Jadi yang memiliki lokomotif, IMU, kereta, semua itu satu perusahaan sendiri namanya Rosco. Jadi perusahaan-perusahaan operator kereta tadi menyewa, entah itu waitlist, entah itu dry list, itu menyewa kepada pemilik sarana. Ada pemilik prasarana, ada pemilik sarana, ada operasi dan pemasaran. Swasta dibuka, masuk banyak. Itu UK. Lanjut Pak, sedikit tambahan lagi. Pak Wendy mohon izin. Nah, kita selalu ngomong vertical separation dan itu yang banyak dibahas. Tidak banyak kita membicarakan lalu yang namanya horizontal separation itu apa gitu. Nah, contoh yang paling baik horizontal separation itulah GNR, kereta api Jepang. Jadi kereta api Jepang pada waktu itu memakan 30% dari GDP, Pak. 330 miliar dolar untuk memberikan subsidi kepada perusahaan kereta api ini raksasa ini, Pak. Di tahun 1986. Jadi ini lebih banyak digunakan untuk alat-alat politisi saja, GNR ini. Mereka lalu berkeinginan ini harus diperbaiki, improve operasional, memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Kemudian akhirnya dilakukanlah pokok-pokok restrukturisasi singkat saja seperti ini. Pertama membentuk GNR resettlement. Utang aset tidak produktif dikeluarkan semua dari GNR. Dijadikan dikelola oleh satu perusahaan sendiri, namanya GNR Resettlement. Tugasnya cuma ngurusi utang, bayari utang dengan aset yang tidak ada gunanya. Jadi satu perusahaan sendiri yang suatu saat ini akan berakhir perusahaan ini, mission accomplished gitu. Jadi perusahaan yang setelah dikeluarkan aset yang tidak produktif dan utang-utang ini menjadi bersih gitu, intinya supaya sudah sehat. Pokok restrukturisasinya finansial dan reorganisasi. GNR kemudian dipecah, tidak berdasarkan prasarana, sarana, operasi, tetapi dipecah menjadi wilayah. Menjadi 6 GR, di antaranya
tetap 2 diantaranya tetap BUMN, lainnya go public. Lalu meningkatkan fleksibilitas perusahaan dan efisiensi juga kompetisi. Nah, JR Shinkansen contohnya itu tidak punya prasarana, Pak. Dia tidak punya track. Dia membayar track access charge kepada JR West, JR East, JR Central. Dia tidak punya. JR Cargo juga tidak punya prasarana. Dia membayar TAC saja gitu. JR Cargo tetap BUMN. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, inilah JNR itu dibagi di sana satu pulau sendiri, JR Kyushu, lalu JR West, kotanya yang besar Osaka, Kyoto, kemudian JR Central itu Nagoya, Tokyo masuk di JR East, dan di sana ada JR Hokkaido. Ini tidak berarti JR West beroperasi di West saja atau Central di Central saja, tidak, Pak. Kereta api JR West juga sampai ke JR East, kereta api JR East juga sampai ke JR West, jadi kompetisi di antara mereka. JR West pada waktu melalui JR Central bayar TAC, ngangkut penumpang di situ juga. Ke JR East bayar TAC gitu. Sekarang JR East yang paling besar, paling berjaya, dan semuanya untung. Jadi Shinkansen itu dari JR West, JR Central, JR East yang membayar TAC. KA sangat banyak. KA swasta sangat banyak di Jepang. Di Tokyo saja ada 128 perusahaan kereta api swasta yang punya trek 2 km, 1 km gitu. Saya ambil contoh, misalnya dari Bumi Serpong Damai, lalu membuat trek 2 km sampai Lebak Bulus, itu dia sudah menyebut dirinya perusahaan kereta api gitu. Karena nilai itu akan meningkatkan infrastruktur, nilai dari rumah-rumah yang dia bangun itu akan sangat meningkat dengan adanya akses kereta api. Kereta apinya mungkin rugi, tetapi rumahnya akan menutup itu, meningkatkan daya tarik. Lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagian akhir ini, jadi saya terkejut juga membaca statement Bank Dunia yang akhir-akhir ini, bandingkan zaman saya dulu, yang ngotot sekali, harus restrukturasi vertikal, dibentuk perusahaan prasarana, dan sebagainya. Karena sekarang dia menyatakan vertikal separasi itu tidak diinginkan sebagai bagian akhir, tapi itu adalah satu tahap saja untuk reformasi yang penting di dalam perkeretaapian. Bank Dunia open-minded, apapun yang Anda lakukan, gitu tentang restrukturisasi, yang penting adalah paket reformasi di dalam meningkatan pelayanan dan sebagainya. Jadi apapun model itu gitu. Terus dalam hati saya, lu kok beto karo dulu gitu ya, dulu ngotot amat itu. Kalau enggak saya kasih duit Anda gitu kan, enggak saya kasih dana dan sebagainya. Lanjut, Pak Wendy. Jadi kesimpulannya saya kira Bapak Ibu sekalian menyimpulkan sendiri saja, ternyata terlalu banyak kesimpulannya. Tapi yang penting adalah tidak ada formula yang sama untuk restrukturisasi perkeretaapian. Tergantung situasi dan kondisi masing-masing negara. Tapi tujuannya pasti sama. Meningkatkan peran kereta api, meningkatkan pelayanan, aksesibilitas, meningkatkan frekuensi, mengurangi beban APBN, bukan malah menambah beban gitu ya, mendapatkan laba, peningkatan kompetisi gitu. Dan untuk mencapai itu perlu fleksibilitas usaha. Apabila masih diperlukan APBN, maka itu terukur, terstruktur, kontraknya jelas, untuk apa, hasilnya apa, berapa biayanya. Untuk Indonesia ya disilahkan disimpulkan sendiri. Baik, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya kira slide terakhir Pak Wendy. Nah, itu semua belum selesai, Pak. PR kita di depan ini banyak. Bagaimana dengan kereta api cepat KCIC? Prasarannya gimana? Sarananya gimana? Operasinya gimana? Bagaimana financial structure-nya? Bagaimana institutional framework-nya dengan pemerintah? Bagaimana pula dengan LRT Jabodebek? Prasarannya gimana? Prasarananya gimana? MRT. Banyak sekali gitu yang masih harus dilakukan. Sekarang kelihatannya sepanjang ada roda di atas rel, maka itu PT KAI gitu. Sepertinya itu juga perlu dilihat kembali. Karena pada dasarnya rumpun kereta api ini kan berbeda, Pak. Antar kota, komuter, KA cepat itu 3 hal yang sama sekali berbeda. Sistem operasinya berbeda, sistem keuangannya berbeda,
caranya berbeda, mengaturnya beda, manajemennya beda gitu. Jadi ini tidak sama gitu, bukan kalau di atas rel itu adalah melakukan tugas operasi yang sama dengan cara yang sama. Saya kira itu perlu ditinjau ulang. Baik, Bapak Ibu sekalian, terakhir Pak Wendy, Pak Moderator. Terakhir saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kadang-kadang memang bahasa saya ini agak rada vulgar gitu ya. Dan juga tidak mendalam gitu, barangkali hanya kulit-kulitnya saja. Monggo terbuka untuk diskusi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main Pak Edi Haryoto, saya ini sekalipun saya pernah kereta api, tapi ternyata saya belajar banyak banget oleh Pak Edi Haryoto. Sayang beliaunya memprestasikan ini setelah saya pensiun sekian tahun. Dulu harusnya saya belajarnya dengan Pak Edi Haryoto. Betul loh Pak Edi, jadi dulu Iya Pak, ya Pak. ini dibentuklah oleh Pak Yusuf Kala itu tim apalah gitulah asistensi, yang tim asistensinya maaf teman semua sih, tapi ada 4 atau 5 orang yang harus kita lakukan pertama kali adalah ngejelasin apa kereta api itu dulu. Masa kita ngejelasin kepada tim advisory-nya yang bukan orang dari kereta api, ya itulah dulu jadinya. Jadi kerjaannya malah capek ngejelaskan apa itu kereta api, apa itu permasalahannya kepada tim gitu loh Pak. Itu kan Iya. repot kita seperti begitu. Kenapa nggak waktu dulu dikumpulin aja para senior-senior dari perkereta apian itu. Tapi ya itulah kadang-kadang putusan pemerintah, tim advisory-nya lebih banyak kepada unsur politisnya. Pak, silakan Bapak-Bapak, ini kesempatan baik sekali untuk kita berdiskusi langsung kepada Pak Edi Haryoto. Siapa yang mau mulai, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Wendy. Kalau nggak ada yang hand raise duluan, Siapa ini Pak? Halo, Siapa yang bicara Pak? Saya nggak lihat. Legowo itu, Legowo teman kamu. Oh, Legowo. Ya mana tuh nggak muncul nggak pada fotonya? Ada di sebelah ini. Ada. Oh ini pakai ini. Oh, Peci, oke, silakan ya, Pak. tulis Asar tadi ya. Alhamdulillah ya, saya pulang dari masjid lihat HP kok ada dari kelompok grup. Kami sama Pak Wendy, saya dengan Pak Wendy, Bapak-Bapak sekalian itu satu angkatan. Satu angkatan di sipil 74 ya. Kalau saya menikmati kereta api ya seperti Bapak tadi penyaji ya, Belanda. Kalau saya di Perancis, untuk kuliah ya. Jadi kereta api Perancis itu CNRS Pak ya. Nah, itu CNCF. CN? Lupa. SNCF Pak. Oh, SNTF. Itu hebat sekali Pak ya. Jadi dia ya perusahaannya negara ya itu, tapi di dalam kota itu memang ada perusahaan swasta. Kalau di Jakarta kita ada LRT atau MRT itu jadi. Tapi tiketnya itu satu Pak, bisa combine gitu loh ya. Jadi hebat itu tahun 81 Pak ya. Nah, jadi memang ya, ke depan di Indonesia itu ya saya kira dengan wilayah kita ini ya, darat yang Jawa ya cukup panjang dan Kalimantan dan lain sebagainya, saya kira kereta api akan mempunyai peran sangat penting untuk memobilisasi manusia secara massal Pak ya. Jadi, nah saya juga appreciate Pak Wendy ya, setelah teman saya ini Dirjen Kereta Api pertama ya. Jadi dulu di bawah direktur di perhubungan, direktur kereta api ya, setelah Pak Wendy memulai dan perkembangan kereta api sekarang ya, kuantitasnya masih kurang Pak, kuantitas dari panjang dari ya kereta api. Tapi saya salut ya pelayanan sekarang. Saya udah tua 68 ya, itu naik kereta api itu ya memang harus nyaman dan pulang pergi tidak capek. Itu saya rasakan beberapa kali saya Surabaya dan itu. Nah, cuma memang sekarang itu pakai aplikasi macam-macam deh Pak ya. Kalau udah tua itu terpaksa minta tolong tuh. Yang sederhana gimana sih Pak? Jadi dalam administrasi ya itu. Terus kemudian
memang kenapa Pak Windy itu gerbong-gerbong sekarang itu kok sempit ya. Jadi apa size-nya itu ngikuti mana, kok tempat untuk menuju kursi itu kalau berpapasan sudah nggak bisa, harus menyingkir salah satu ke pinggir gitu. Nah, jadi bagi yang orang tua kan saya kira kalau bisa ya miring masih bisa, sekarang miring aja nggak bisa, harus berhenti dari satu. Nah, itu yang terutama yang ke arah Surabaya dan ke arah jauh ya gitu. Nah, itu mungkin ke depan saya kira memang ya syukur alhamdulillah juga untuk lansia sudah diakomodir di dalam daya jangkau yang rendah ya. Itu. Tapi saya belum pernah memanfaatkan Pak Wendy ya. Pertama kalau kita mengintroduksi itu belinya harus di stasiun. Kenapa nggak bisa online? Online nggak bisa, tetap 100%. Nah, itu yang harusnya kan dilihat aja KTP dan semua, otomatis bahwa yang bersangkutan dapat itu dari segi pelayanan ya. Jadi kalau itu semua bisa ya kayak di Perancis, jadi terutama untuk orang-orang lansia itu mesti dia mengambil ya pulang ke kampung, nah, Lebaran kalau di sini itu mesti ngambil kereta api yang saya lihat itu. Jadi banyak orang tua-tua bahwa nenteng-nenteng bergandengan sama istrinya yang udah tua juga itu naik kereta api. Nah, itu saya masuk dalam kelompok lansia itu, tapi kelihatannya belum ada apa perlakuan yang lebih khusus gitu. Terima kasih Pak ini ya pencerahan ke depan. Saya kira Pak Wendy gimana nih progres dari jalan ular besi ini, apa belum nggak nambah-nambah kalah sama jalan tol darat Pak Wendy. Makasih Pak. Saya pengen tadi agak terlambat, Bapak pembicara ini dari PT KAI atau dari profesional, Pak? Maaf, kenalan Pak. Pak Edi Haryoto ini dulu di rut PT Kereta Api. Oh di RUT ya, masih. Oh di RUT ya, ya. Setelah Pak ini sebelum Pak apa itu yang kemarin jadi di RUT Kereta Api itu menjadi Menteri Perhubungan itu siapa ya Pak? Oh sebelum, jauh sebelum Pak Yonan. Ini beliau ini Pak Edi Haryoto senior kita ini. Oh senior. Jadi Ya, kalau dosen kita itu apa siapa itu? Dosen kita kereta api Pak. ya baik Pak Legowo gitu ya. Silakan Ya yang ya itu lain Pak. intinya itu ya. Jadi dinyamankan lagi ya. Saya kira kita ikhlas bayar setara dengan pesawat nggak jadi masalah. Karena juga nostalgia di sepanjang jalan itu kita. Silakan Bapak yang lain silakan. Ya. Terima kasih. Pak Desmond biasanya suka tadi tuh yang pertanyaannya dari Pak Edi Haryoto tuh pertanyaan soal di chat, Pak. manajemen restrukturisasi bukan main Pak Desmond. Mama Saul dulu Pak sama Pak Julison Arifin. Oh Pak Julison ada, Pak Sony ada. Supaya nyambung Pak pengetahuannya. Silakan Pak Sony. Ya Pak. Nah, Punten ya Pak Edi. Saya cuma mau tanya situasi terakhir itu ada berita, ya, ada informasi bahwa angkutan barang pun di KAI sekarang merugi. Apakah kereta api angkutan barang itu juga sebaiknya harus kita manage terpisah dengan intercity penumpang, Pak? Mohon Pak, soalnya miris juga Pak kalau mikirin angkutan barang KAI, terutama kontainer dan yang lain merugi. Terima kasih Pak, punten. Itu aja pertanyaannya. Iyalah, saya kan cuma SAA. Tidak Yang ahli. tanya Gimana sih? Direktur Pengembangan Usaha. Ya kan? Iya. Tanya Pak Edi. Terima kasih. Oke, makasih Pak Sony. Silakan Pak Sapa tadi atau Ada Pak Triyono, Pak. Pak Triyono. Ada Pak Triyono, Pak. Tadi ada bikin pertanyaan di chat. Mungkin lebih bagus lisan. Silakan Pak Triyono langsung mungkin. Mana Pak Triyono, monggo Pak Triyono. Pak Tri. Katanya itu apa namanya belum ada. Balik. Oh iya, terima kasih Pak. 1, 2, 3. Silakan. Jadi yang ingin saya angkat di sini adalah problem yang lebih spesifik gitu ya. Jadi yang disampaikan Pak Edi tadi memang problem utama dari kebutuhan restrukturisasi. Tetapi sebetulnya waktu kita bicara restrukturisasi adalah untuk
mengatasi problem berat yang dihadapi oleh korporasi dalam hal ini. Nah, yang pertama itu adalah permasalahan terkini yang dihadapi PT KAI, yakni kewajiban mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodebek dengan segala kontroversinya gitu. Nah, dalam hal ini restrukturasi apakah yang paling tepat untuk problem ini? Apakah organisasi, apakah keuangan, apakah aset yang perlu di-set di sini? Jadi memang berat sekali. Kemudian yang kedua, itu masalah yang berkaitan sebetulnya dampaknya kepada korporasi itu kuat sekali. Masalah keselamatan, Pak. Jadi sejak 2005 sampai sekarang, itu ada 16 kali kecelakaan berat tabrakan fisik antara kereta api. Itu tidak termasuk anjlokan, tidak termasuk tabrakan di pelintasan gitu. Dan itu kerugiannya luar biasa besar. Satu lokomotif yang hancur itu 5 tahun kemudian baru bisa dioperasikan lagi. Ini masalah keselamatan. Nah, kelihatannya pemerintah dalam hal ini sudah melihat itu. Dikeluarkanlah regulasi yang namanya PM52 tahun 2014. Yakni kewajiban untuk menerapkan SKKU, Sistem Keselamatan Kereta Api Otomatis. Itu tahun 2014. Dan perintahnya jelas, paling lambat 5 tahun setelah itu, setelah diundangkan, itu semua jalur kereta api harus SKKU. Nah, sampai sekarang ternyata belum terlaksana, Pak. Sampai tahun 2023. PT KAI masih menggunakan sistem operasi GOE Zero. Dan itu jauh dari SKKU, karena di SKKU itu ditetapkanlah teknologi baru, jadi restrukturisasi teknologi. Paling tidak, untuk fixed block itu harus ETCS level 1 atau ETCS level 2. Itu untuk fixed block. Untuk moving block level 3 atau CBTC. Nah, sekarang PT Kereta Api belum melakukan itu. Padahal semua lintasnya itu masih manual. Masih manual. Mekanik diganti elektrik, iya, tetapi pengoperasiannya masih manual, 100% tergantung masinis. Dan itu dampaknya dari yang saya sampaikan tadi, 16 kecelakaan besar sejak 2005. Tabrakan Bapak Rajang itu beberapa kali. Kalau sejak tahun 2015 itu ada 6 kali tabrakan itu. Dan dampaknya besar sekali. Sehingga yang sampaikan Pak Yulison tadi, kok merugi? Ya merugi. Sekali tabrakan ruginya berapa itu? Semua profit yang didapat langsung hilang di sana gitu. Jadi problemnya apa ya yang menyebabkan ini tidak terlaksana gitu? Apakah selama ini, selama periode waktu itu telah dilakukan restrukturisasi berkaitan dengan kondisi spesifik tersebut? Kalaulah sudah dilakukan, apakah tujuan restrukturisasi bisa kita stated bahwa itu tidak berhasil? Nah, kalau itu apakah sudah ada follow up-nya gitu? Mohon maaf Pak Edi, ini masalah spesifik. Terus kemudian dalam periode waktu itu juga pemerintah membangun kereta api Sulawesi. Jauh setelah tahun 2014 dan itu GOE Zero. Dan itu jelas-jelas tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Karena mungkin pemerintah melihat ini sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dan itu tidak terlaksana sampai sekarang. Kita tidak tahu apa sebabnya. Barangkali dari Pak Edi kita bisa mendapat pencerahan gitu, Pak. Terima kasih Pak Edi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada Pak Sahar, Taruna aja kalau mau ada pertanyaan silakan, nggak apa-apa. Ini Ya, Taruna silakan. Taruna ada Izin Pak. Taruna silakan. Ya ini siapa ini?
Raihan, Pak. Ya, Raihan, coba dinaikin sedikit kepalanya, coba. Ya, Nah, coba, oke, dikenalin. Silakan. izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Raihan Purnama. Saya dari STTD, Pak, tingkat 1, Pak. Izin bertanya, Pak. Saya lihat khususnya di kawasan saya, mungkin di kawasan yang lain juga, banyak pemukiman yang dekat dengan rel kereta, Pak. Bulan lalu ada tukang sayur aja tertabrak di daerah Ciroyom, Pak. Itu pemukiman itu dari saya tahun 2016 waktu saya sekolah di sana, masih aja tetap pemukiman itu ada, Pak. Bagaimana langkah konkret dari KAI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak? Siap, terima kasih, Pak. Terima kasih, Raihan. Oke. Ini satu Masih ada lagi, silakan, Taruna. Yan Dwika, silakan Yan Dwika. Ya. Silakan. Yan Dwika, silakan. Izin Pak, suara saya terdengar? Ya, terdengar, udah. Siap Pak. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Yan Dwika Banuarli dari PTD STTD. Izin bertanya Pak. Pertanyaannya, bagaimana kami sebagai generasi penerus memaksimalkan atau mewujudkan vertical separation Pak, atau separasi yang Bapak Edi Haryoto jelaskan tadi. Siap, terima kasih Pak. Oke. Baik. Masih ada Mutiara, Pak. Mutiara, silakan. Mutiara? Ada? Nggak ada, sudah kayaknya, Pak. Kita kembalikan dulu ke Pak Edi Haryoto ya, nanti sambil mungkin Ya. yang lain. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Pak pertama tadi Pak Profesor Rego, terima kasih Pak, salam kenal Pak. Saya pernah jadi mandor kereta api Pak. Kalau sekarang kereta api tentu jauh lebih bagus daripada zaman saya dulu gitu. Entah itu karena restrukturisasi, entah karena Pak Yonan yang jagoan gitu ya. Jadi itu jauh lebih bagus. Tapi beberapa komentar saja, saya tidak ahlinya tadi tentang kereta api di Perancis. Di Paris itu, Pak, yang melakukan operasi kereta api ada 3 perusahaan, SNCF, RATP, dan RER. Jadi SNCF seperti PT Kereta Api itu Intercity saja. RER itu seperti KRL Jabodetabek, Pak, dari urban ke suburban. Kemudian ada RATP itu metro seperti MRT sekarang. Itu 3 perusahaan yang sama sekali berbeda. Tadi sebagaimana intro saya tadi itu berbeda memang. 3 perusahaan, 3 rumpun kereta api yang 3T-nya beda, sistem operasinya beda, headway-nya beda, semuanya beda. Sampai financial structure-nya, post structure-nya itu berbeda. Jadi layak dilakukan oleh perusahaan yang berbeda. Jadi di Paris sekali lagi ada 3 perusahaan. Metro itu RATP, suburban itu RER, dan Intercity itu oleh SNCF. Pak Legowo juga tanya tadi orang tua nggak bisa aplikasi, bisa loh Pak. Jadi Bapaknya sekali mendaftar saja ke stasiun, setelah itu nanti belinya kalau Bapak masukkan KTP di aplikasi otomatis sudah dengan diskon. Bisa Pak, jadi please, tapi pertama kali dulu datang ke stasiun dulu, ini KTP-nya, ini nama, begitu masuk dalam sistem bisa gitu. Kalau soal gang nanti biar dijawab yang lain, saya nggak kurang tahu itu Pak berapa lebarnya sekarang. Tapi pikiran saya kalau lebar keretanya sama, gangnya menjadi lebih sempit, berarti kereta tempat duduknya lebih lebar gitu aja kan. Kira-kira begitu karena lebar keretanya mah sama aja dari dulu sampai sekarang. Itu Pak Legowo, terima kasih. Kemudian Pak Sony tadi, dia itu guru kereta api itu. Itu mah dosen kereta api, kenapa tanya saya, malah mestinya saya tanya dia itu. Saya panggil dia Sutit Pak. Jadi kalau saya sama Sony ini kalau ngomong bahasa persilatan. Tadi nanya tentang angkutan kargo. Sekarang kan angkutan barang itu 85% batu bara di Sumatera Selatan. Dan itu andil pendapatannya lebih dari 50% seluruh pendapatan kereta api Pak. Tapi kalau itu rugi, kenapa bisa rugi gitu ya? Saya juga jadi saya nggak bisa jawab, harus lihat laporan keuangan, tanya sana sini. Ya terkejut saja kenapa bisa rugi gitu. Nah, apakah itu akan terpisah?
Jujur aja Pak ya, dulu zaman saya masih direksi kereta api, PT BA itu sangat ambisi untuk mengambil perusahaan kereta api di Sumatera Selatan itu. Ini hampir 90% angkutannya angkutan saya, barang saya ambil aja gitu. Jadi dia lobby ke sana ke sini, lalu bergeraklah kita juga lobby melawan itu gitu. Dan alhamdulillah berhasil. Itu lumayan berat itu Pak, nggak banyak orang tahu itu. Lumayan berat untuk menahan supaya kereta api Sumatera Selatan tidak diakuisisi oleh PT BA. Tapi tadi yang ditanyakan Pak Sony saya tidak bisa jawab. Tapi esensinya seperti di Belanda NS Cargo itu akhirnya merger dengan DB Cargo. Sehingga dia sudah bersekutu dengan perusahaan kargo lain. Kemudian banyak sekali perusahaan kargo yang memang terpisah. Kalau dalam istilah reformasi perkeretaapian restruktur tadi adalah line of business itu. Kargo juga beda dengan penumpang. Anunya itu beda gitu, sistem operasinya beda, apa-apanya juga beda. Jadi wajar saja kalau kemudian ada perusahaan yang melakukan restrukturisasinya dengan memisahkan kargo. Tapi kalau soal detailnya kenapa sekarang kargo di kereta api rugi, ya saya tidak tahu Pak, cuman walau-walam aja kasih waktu gitu untuk diskusi ngobrol barangkali lalu bisa menjadi tahu. Pak Triyono ini pakar kereta api, wah angel-angel pertanyaannya, dia lebih ahli daripada saya nih Pak kalau soal operasi kereta api. Saya mah tahu kulit-kulitnya saja. Tadi tentang SKK gitu yang belum diterapkan, sudah ada peraturan menterinya. Kalau yang belum diterapkan, banyak peraturannya, itu banyak sekali Pak. Tidak hanya SKK. Banyak sekali peraturan-peraturan yang sama sekali tidak diterapkan gitu. Ini cuma salah satunya saja gitu. Sehingga hal-hal ini biasanya kalau tidak jalan lalu muncul peraturan lainnya itu juga saya perhatikan gitu Pak. Saya bahkan ini menyimpang sedikit, saya itu kan di diskusinya Pak Sahar ini WAG Trans itu kan banyak sekali tentang odol gitu. Terus saya mencoba membaca gitu odol. Sekarang udah jadi tulisan itu Pak. Dan membaca odol. Itu ada 10 peraturan menteri, ada 5 PP, ada 3 undang-undang yang ngurusi odol. Dan beda semua. Jadi ini tidak jalan, keluarlah peraturan menteri baru untuk memperbaiki kenapa itu tidak jalan. Tidak jalan lagi, keluar lagi peraturan lagi supaya itu jalan gitu. Beda lagi ceritanya, oh itu tidak jalan karena ini, dikeluarkan peraturan baru. Kalau begitu begini saja gitu. Nah, besoknya ada lagi gitu. Saya pikir ya ini keselamatan mah kurang lebih sama lah Pak Triyono. Nanti kita pesankan saja lah yang masih aktif gitu. Saya mohon maaf nih Pak Triyono tidak dapat menjawab dengan baik gitu. Cuman ya itu tadi kalau namanya peraturan yang tidak dijalankan kayaknya banyak deh. Kemudian pertanyaan dari siswa tadi, terima kasih, permukiman mengganggu keselamatan dekat rel KA. Ya ini jawaban kasoran kereta api. Yang salah KA-nya apa permukimannya, gitu kan? Yang lebih dulu di mana itu banyak sekali terjadi. Seperti juga pintu perlintasan. Sudah sejak zaman mbah-mbah kita ada di situ. Dibangunlah permukiman, lalu bikin penteri perlintasan, begitu terjadi kecelakaan, salahlah kereta api. Loh ya kan muter kalau seperti itu Pak. Kalau tidak salah zaman saya saja ada 1.700 sekian perlintasan, sekarang saya nggak tahu berapa. 3.500 Pak. Berapa? 3.500 lebih. 3.500. Kalau yang jaga 3 orang, 3 shift, 1 cadangan, 4 kali 3.500, seluruh pegawai kereta api jaga perlintasan, Pak. Dari dirut kereta api sampai ke anak buah itu semuanya jaga perlintasan. Saya lihat di Belanda ini, Pak, perlintasan sebidang tanpa pintu banyak, Pak. Banyak sekali. Tapi ya tidak terjadi kecelakaan gitu. Jadi masalah ini masalah klasik lah. Perlintasan, permukiman gitu. Itu masalah-masalah klasik yang memang harus diselesaikan dengan kebijakan pemerintah. Terakhir tadi Saudara Janvika ya, tadi juga ada tentang Pak Triyono tadi hal yang sangat penting ya, lu bagaimana gitu ya Pak dengan kereta api cepat, dengan MRT, kereta api cepat Pak misalnya. Ini just intro, saya kira harus satu sesi sendiri.
Just intro saja, Pak. Kalau kita lihat di Belanda ini, di Jerman, kereta api cepat itu adalah di jaringan kereta api yang ada. Karena lebar spurnya sudah 1435. Jadi kereta api cepat ini bercampur dengan kereta api barang, dengan kereta ribuan. Jadi kos infrastruktur itu ditanggung oleh ribuan kereta api. Sekarang kereta api cepat itu dia sendiri, Pak. Yang menggunakan infrastruktur dia sendiri gitu. Berapa kos yang akan ditanggung oleh kereta api cepat? Dari sisi itu aja saya pikir dalam hati kecil saya modar wes gitu ya. Modar dar gitu. Darwis Jadi Pak, modal ya wis. ya itu sudah wassalam, Pak. Wassalam, Pak. Jadi sekali lagi, Pak, namanya kereta api di sebelah saya ini, sebelah saya duduk ini ada rel kereta api, Pak. Antara Utrecht dan Leiden. Itu antara Leiden itu dilewati oleh Thalys, dilewati oleh ICI, dilewati angkutan yang biasa saya naiki, dilewati angkutan barang. Jadi kos di trek jalur ini yang nanggung banyak sekali perusahaan. Kereta api cepat tadi Thalys itu hanya sedikit saja bagiannya gitu. Nah sekarang nanti KCIC dia sendiri yang nanggung. Luar biasa, Pak, itu beratnya. Kemudian juga LRT. Sama, Pak, itu. Sama gitu. LPRT. Itu juga trek dia sendiri, dia tanggung sendiri. Tapi saya kira itu next session itu, Pak. Itu harus kita bahas lebih dalam, harus kita siapkan lebih dini gitu, Pak. Jadi kalau ditanya terakhir tadi oleh Saudara Yanwika gimana vertical separation, ya jawabannya seperti yang saya sampaikan tadi. Mau semboyan 5, 6, atau 7 gitu. Monggo dievaluasi. Mau di sepur berhenti, atau mau sepur belok, atau mau jalan terus gitu. Monggo dievaluasi. But anyway, saya tentu saja apresiasi sekali pada direksi kereta api yang sekarang, yang kereta apinya jauh lebih baik lah dibanding saya sekarang, dibanding zaman saya dulu gitu. Itu sudah sangat bersyukur dan apresiasi bahwa ada kecelakaan, bahwa ada itu, ya itu ya harus kita selesaikan juga PR kita gitu, Pak. Tapi zaman dulu mungkin kecelakaannya juga tidak kurang banyaknya gitu kan ya. Barangkali tidak kurang banyaknya. Sehingga permen dan sebagainya itu memang ya harus diikuti gitu. Dan harus dibuat aturan-aturan yang lebih rinci. Terima kasih, Pak Moderator. Monggo kalau masih mau ada, mau silakan. Itu yang terakhir tuh mungkin jawab yang baru udah dijawab lah, yang dari Yanwika. Bagaimana Bapak itu tadi mengenai vertical separation untuk generasi muda seperti kami ini, bagaimana pesannya, apa menyelesaikan itu? Ya itu dia, Pak, harus dievaluasi lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Saya tidak mengatakan go ahead, itu sepur semboyan 5, atau belok dulu sedikit semboyan 6, atau berhenti saya semboyan 7. Saya tidak bisa mengatakan itu. Tapi dari apa yang saya sampaikan ya harus disimpulkan, kita evaluasi ulang dari banyak hal karena aspek yang sangat luas. Terima kasih, Pak Moderator. Pak Moderator, izin boleh nanya, Pak? Siapa nih? Pak Yudi, Pak. Pak Yudi, Pak. Mas Yudi, silakan, Pak. Silakan. Pak Yudi. Ya, terima kasih. Ya, menarik nih Pak Edi Haryoto. Kita beda generasi, Pak. Sama-sama ngurus kereta api. Nah, saya generasi the next season setelah Bapak. Pak, ini menarik saya tadi masih ingat wajahnya. Iya. Kalau masalah report World Bank memang fail, Pak. Karena dulu dia belajar kegagalan di privatization di England. Maka dia dikembalikan lagi, maka itu keluar. Problemnya tadi yang saya garis bawahi, Pak. Ini kita ada 2 kementerian yang ini menarik. Ini yang tadi Bapak bilang itu harusnya tadi kan PT Kereta Api sebagai pelayan itu dia tidak basis on profit gitu. Nah problemnya kan adalah pada saat di undang-undang BUMN ini mensyaratkan profit tertentu gitu. Ini juga yang membuat kita nggak berkembang. Itu salah satunya. Kita juga menginginkan dia seperti akan ada GROS ataupun GRIS, Pak. Nah, itu yang membuat nanti akan tumbuh kembang lagi. Seperti apa yang tadi contoh Pak, KCI aja dipisahkan susah bener nih dari PT KAI gitu. Nah, kan harusnya dia sendiri. Kalau kita bicara di Metro Railways, ya kita bangun sendiri Metro Railways gitu. Metro kemudian suburban, urban ini kan harus different gitu. Nah ini juga yang menarik tantangan ke depan bahwa apakah operator kereta api ini harus diwajibkan untung seperti sekarang ini gitu loh Pak. Ini yang juga membuat kita beban terkait juga operasi. Apalagi tadi Bapak bicara
KAIS-KC IC itu memang akan bakalan rugi gitu. Karena memang dipakai oleh sendiri. Kita belum pernah punya platform seperti tadi SNCS dan lain-lain punya track bersama-sama. Itu Pak, mohon pencerahan barangkali ada apa yang solusinya, apakah keberadaan operator ini di bawah Kemenhub BUMN dan diwajibkan harus untung, sama juga dengan Inka, Pak. Karena Inka ini kan sebenarnya development, bukan profit oriented gitu. Nah, ini problem mereka. Inka sendiri masih baru belajar, dipaksa untuk untung, akibatnya tidak ada development di di sarana kita. Itu Pak Edi. Pak moderator, terima kasih Pak. Pak Bambang, Pak. Terima kasih Pak Prayudi. Siapa nih yang mau berbicara? Pak Bambang. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, tadi Bapak sampaikan bahwa di Belanda terjadi suatu saling mendukung antara transportasi darat dan kereta api ya. Nah, pemandangan saya kalau di Indonesia ini kelihatannya perencanaan jaringan transportasi darat ini mempunyai desainer ya yang berbeda gitu ya. Misalnya kalau kereta api oleh Kemenhub, jalan raya oleh PUPR gitu ya. Itu pendapat saya yang mungkin salah ya. Nah, selama mendesain itu, apakah tidak ada koordinasi sehingga terjadi saling persaingan antara jalan raya dan kereta api? Kalau menurut pendapat saya mestinya harusnya terjadi koordinasi sehingga mana yang main transportnya, mana yang feedernya gitu ya. Demikian Pak Edi, bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ada lagi Bapak yang lain? Silakan. Boleh Pak? Silakan Pak Desmond. Ya, terima kasih kepada Pak Edi Haryoto. Kalau kita melihat kesimpulan yang dibuat oleh Pak Edi, pertama itu memang harus dilakukan restrukturisasi layanan ya. Jadi ada KA Intercity, ada KA Urban, sama KA Cepat ya. Karena udah punya jalur sendiri ya Pak Edi ya. KA Barang juga. Mau tidak mau harus go gitu kan. Kemana sampai Surabaya nanti. Jadi saya melihat setuju sekali untuk kereta api ini restrukturisasinya adalah berdasarkan layanan. Intercity, Urban, dan KA Cepat. Yang kedua, saya lihat bahwa restrukturisasi itu harus melihat bisnis. Artinya economy of scale dan economy of scope. Jadi ada kalanya separasi vertikal, separasi horizontal, dan tanpa separasi pun, ya berdiri sendiri satu bundle, jadi bundling itu bisa hidup ya. Seperti KA KCIC ya, KA Bandara dan seterusnya. Hanya saja untuk koordinasinya mungkin dibentuk holding di antara KA Urban gitu ya, Urban. Demikian juga holding untuk KA Intercity mungkin suatu ketika supaya bisa saling mengkoordinasikan. Nah, setelah itu baru lakukan restrukturisasi dari korporasinya. Bentuk apa sih sebetulnya yang harus dilihat? Apakah PT, apakah Perum, atau bahkan BLU, Badan Layanan Umum, karena mau nggak mau kan masih ada pemerintah. Ya kalau Perum udah aset yang dipisahkan, kalau PT sudah bisa. Jadi urutan-urutannya mungkin melihat kepada kesimpulan Pak Edi yang tadi, Pak. Kalau bisa dilihat yang dibuat oleh Pak Edi Haryoto yang terakhir kesimpulan dari rute dulu, ya kan, kemudian dari ke atas. Kalau saya melihat ini sebagai sumber, kalau ada Menteri BUMN Pak Erick Thohir bisa pakai bahannya Pak Edi, Pak. Jadi bisa disampaikan kepada Pak Erick Thohir, inilah kira-kira restrukturisasi kereta api. Nanti dilengkapi oleh pakarnya Pak Mas Raul, Pak Julison, dan seterusnya. Terima kasih Pak Edi atas diskusinya. Terima kasih Pak Desmond. Ada lagi Bapak yang lain? Oke, kalau ada saya cuma mau ingin aja Pak. Tadi pertanyaan Pak Edi kan banyak sekali nih Pak Edi ya.
dan diskusi dari kawan-kawan dan dari Pak Edi tadi sambil goyon tuh berapa tadi Pak? Balik ke semboyan 5, 6, 7. Semboyan 5 itu apa? Evaluasi berhenti. 5 itu belok, 6 jalan, 7 Semboyan berhenti. 5 jalan terus sepur lurus, Pak. Nah, 5 sepur lurus, 6 Semboyan 6 masuk sepur belok. Tadi berhenti Oh dulu ya, nanti sepur di belok itu. stasiun. Berhenti dulu kalau 97 berhenti depan sinyal, Pak. 7 berhenti. Saya nggak tahu ada nggak semboyan 8 berhenti dan balik sama memundur gitu. Nggak ada. Aduh. Karena memang betul Pak. Jadi Bapak ada bilang di garis bawahi si Bank Dunia, kalau dulu memang Bank Dunia merasa bahwa dirinya udah paling pintar lah semuanya, dan semua kebijakan di semua negara kalau nggak nuruti rekomendasi mereka kayaknya salah aja gitu kan gitu. Dan kita kayaknya iya gitu kayak Indewa Kementerian, padahal isinya kan banyak orang India juga tuh yang kayak kita juga lah gitu. Nah, sekarang kelihatannya dari yang tadi quote-nya Pak Edi itu Bank Dunia sudah open minded dalam arti kata bisa nerima lah kalau ada kebijakan itu nggak boleh berbeda, ataupun juga tiap negara itu pasti punya spesifikasinya beda-beda. Jadi artinya nggak harus selalu benar yang dulu kita tadi Bapak bilang itu, ya kan Pak? Nah, cuma sayangnya kitanya sendiri dikasih kesempatan itu mau nggak kita mikir gitu kan? Kita dikasih kesempatan itu mau nggak kita mikir. Ada yang masih ngotot sini, ngotot situ. Apalagi tadi Pak Prayudi katakan ada 2 menteri, yang satu menterinya yang ngurusin perhubungan, yang satu ngurusin dari sisi perusahaannya, ya kan? Nah, ngomong, tetapi di level kebijakan sih nggak selalu sejalan gitu. Begitu. Saya juga belum pernah dengar tuh kalau dari Kementerian BUMN ada bicara mengenai konsep mengenai perkereta apian, nggak pernah bicara itu. Tapi kalau menentukan direksi paling getol itu. Jadi kalau nggak cocok ya udah pindah, ganti gitu. Nggak cocoknya gimana, nggak berhasilnya bagaimana, itu yang kelihatannya nggak dievaluasi lagi. Gitu kan gitu. Jadi bukan hanya di perkereta apian, di semua, karena selalu kalau kita bicara kan Bapak kan ada angkasa pura juga, bukan hanya di kereta api. Kalau kita bilang pasti kan tujuan bottom line gitu kan ya, bottom line gitu seperti begitu. Padahal masalahnya lebih pelik daripada hanya sekedar bottom line. Ya ini dari kita orang sektor, kalau orang sektor kan keluhannya begitu ke orang biasa lah. Pak Edi silakan Pak Edi. Baik. Terima kasih Pak Wendy. Saya kira itu sudah menjawab semua dari 3 penanya terakhir ini. Intinya adalah pada masalah kondisi yang sekarang ini. Ada Kementerian PU, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian BUMN, yang masing-masing beda gitu. Dan kita ini seolah-olah mendiskusikan itu salah, harus diperbaiki. Emangnya kita mau ngapain kan gitu Pak? Saya lebih memilih bagaimana menjembatani itu gitu. Karena kita persoalkan beda, ya memang beda. Presiden yang membuat itu gitu kan, mau kita persoalan gitu, mau dirubah kan tidak mungkin, hanya urusan ini. Jadi bagaimana itu membuat itu menjadi lebih bisa dijalankan. Misinya sebetulnya memang clear Pak. Kementerian BUMN sesuai namanya, bahkan saya sering guyon Pak. Namanya Badan Usaha Milik Negara. Itu badan usaha apa milik negara? Tergantung siapa yang ditanya. Kalau yang ditanya Menteri BUMN, jawabannya itu badan usaha, harus cari keuntungan. Kalau yang ditanya Kejaksaan Agung, itu milik negara. Betul. Itu korupsi itu, begitu kan? Nah, ini memang persoalan yang, jadi intinya BUMN itu memang sudah didesain untuk menjembatani badan usaha dan milik negara. Bagaimana caranya? Menurut saya, PSO misalnya, itu adalah jembatan antara badan usaha dan milik negara. Sebagai milik negara, kamu harus melakukan operasi ini dengan tarif sekian. Karena itulah kemampuan masyarakat membeli. Pak, saya tidak bisa lakukan sebagai badan usaha. Saya melakukan itu harus tarifnya sekian, A+ gitu. Maka dibuatlah PSO. Maka badan usahanya jalan, milik negaranya jalan. Itu yang sangat kurang disadari gitu. Saya malah geli yang sekarang model-model macam-macam. Sekarang saya kemarin ikut bahasan di WAG
cendekiawan kereta api gitu misalnya bahwa LRT itu akan dibuat skema sebagai kereta api perintis karena undang-undang mengatur itu bagaimana skema keuangannya. Nah, dalam hati saya, perintis apa? Yang dirintis apa di Jabodetabek itu? Kalau di Papua sana ada penerbangan itu saya mengerti gitu. Ada kereta api menembus di Kalimantan Utara saya mengerti. Tapi kalau Jabodetabek itu perintis apa gitu? Itu kan lalu semacam pembenaran aja gitu Pak. Supaya bisa menggunakan skim itu gitu. Jadi menurut saya nggak ada gunanya juga kita mengeluhkan PUPR ngurusi jalannya, kita ngurusin operasinya. Ya seperti itu keadaannya gitu. Ya mari kita buat caranya gitu, kita buat jembatannya gitu. Ojol misalnya Pak, lalu menggok sedikit itu. Saya lihat di sini tuh Pak, di Belanda itu truk besar-besar banyak gitu. Terus saya bilang di sini nggak ada ojol, marahlah teman-teman di dosen trans ini. Yang mana ada nggak ada. Menurut saya namanya ojol itu O-nya itu over. Over terhadap apa gitu, terhadap regulasi. Kalau dia tidak over terhadap regulasi kan bukan ojol namanya. Jadi persoalannya kan regulasinya gitu, bukan itu ojol atau bukan ojol gitu kan. Lalu saya pikir, saya lihat berat muat dan sebagainya hampir praktis sama. Lalu kenapa gitu? Itu menyimpang sedikit Pak. Jadi ternyata ada banyak aturan, tekanan kadarnya banyak jadi lebih ringan. Boleh ojol izin, izinnya bayar. Bayarnya lebih mahal daripada dia tidak pakai ojol gitu. Itu kan bagus gitu Pak, cara-cara seperti itu gitu. Nah, jadi kesimpulan sebetulnya menurut saya kadang-kadang kita sok pinter ngarang sendiri gitu Pak. Kalau saya pikir lebih baik niru yang sudah jelas berhasil lah. Disesuaikan tentulah sedikit banyak. Ini seolah-olah itu kan ini kan gaya Indonesia, ini kan gitu bangga gitu loh Pak. Wong sana sudah bertahun-tahun melakukan itu puluhan tahun dan berhasil. Kenapa nggak ditiru aja? Mendiskusikan segala macam LRT ini harus begini. Lihat Paris melakukan gimana. Di Berlin itu Pak, itu ada misalnya ada DB, kemudian ada yang semacam di Perancis tadi ada RER, ada metro. Jadi yang bisa negara-negara lain di kota besar hampir selalu sama seperti itu. Nah kita ngarang ini sekarang mau dijadikan satu kereta api yang sebetulnya alasannya bukan operasi, alasannya masalah financial structure, alasannya masalah kemudahan APBN gitu. Nah hal-hal itu yang banyak terjadi. Jadi solusinya adalah hanya dibicarakan kata itu, bukan solusi yang sebetulnya itu hakikatnya kereta api yang berbeda. Mbok tiru saja negara lain gitu. Itu saja. Kemudian tentu harus disesuaikan, tidak mentah-mentah. Tapi kita seneng, wah ini Indonesia, sana beda, keadaannya beda gitu. Jadi Pak Prayuti tadi saya kembali soal Kementerian BUMN dan sebagainya, ya memang begitu. Anunya gitu ya, bagaimana kita harus menjembatani itu Pak Bang Winarto soal Kementerian PUPR gitu Pak Desmond, kemudian tadi soal kita menyampaikan dan sebagainya, ya menyampaikan tidak terlalu sulit Pak, tapi dibaca dan didengarkan itu masalah lain gitu. Jadi hal ini barangkali, tapi tetap kita dengan hal ini kita lakukan sesuatu lah Pak ya, kita lakukan sesuatu barangkali kita juga bisa. Contohnya saja Pak, contohnya saja, saya kebetulan ketemu Pak Menteri Perhubungan. Kan Menteri Perhubungan kan junior saya Pak, Jaka Sapura II. Pak Yonan juga junior saya, Menteri Perhubungan juga. Jadi saya sampaikan pada Pak Menteri, Pak Menteri ya kesempatan yang enak. Ini kenapa kereta api itu hanya kereta api cepat hanya sampai di Padalarang? Itu nggak mungkin Pak Edi, itu kan terlalu mahal gitu. Loh, saya bilang itu penumpangnya bakal berkurang loh kalau gitu, malah mestinya sampai Cengkareng, sampai Bandung. Loh, itu kan tidak bisa, itu kan dipakai Padalarang Bandung, itu masih dipakai kereta api sekarang. Lalu saya bilang, kenapa bukan kereta api sekarang saja yang berangkat dari Padalarang? Loh, kaget dia. Loh, gimana sih? Loh, apa sulitnya gitu Pak? Sekarang yang Padalarang Bandung, trek yang ada itu dijadikan 1435 mm. KCIC lewat situ, kereta api cepat sampai ke Bandung. Kemudian kereta api Parahyangannya yang dari Padalarang, dibalik. Wah nggak bisa itu, nggak bisa gimana? Mari kita diskusikan gitu kan Pak ya. Ya.
tentu tidak bisa terus begitu saja, tetapi kan ide itu sebetulnya Ya. bisa dielaborasi gitu, Pak. Siapa tahu bisa. Tidak perlu membebaskan lahan, tidak perlu ini juga mungkin ditambah pagar, mungkin elevated di lahan sendiri. Itu kan jauh lebih murah. Kereta api Parahyangannya yang berangkat dari Padalarang. Kemudian ada ide lagi belok ke Kertajati. Ngapain ke Kertajati? Coba Pak Bapak bayangin. Yang orang Jakarta mau ke Jogja sudah naik kereta api cepat, pindah di Kertajati. Mau ganti naik pesawat, ngapain gitu kan? Yang orang Bandung mau ke Kuala Lumpur naik kereta api cepat ke Jakarta. Mudah kan, ada kereta api cepat kok. Ini malah naik kereta api ke Kertajati, ngapain? Jadi ini kan tidak berdasarkan pemikiran ya apa ya Pak ya, demand-nya itu gimana gitu. Berapa kos untuk jalur ini ke Kertajati, berapa infrastruktur yang harus dibangun, berapa mahal itu. Untuk angkut yang tidak ada angkutannya, tidak ada demand-nya. Coba Bapak bayangkan sedikit lah. Bapak orang Jakarta mau ke Medan. Saya ke Kertajati dulu naik kereta api cepat. Kan nggak mungkin. Yang orang Bandung mau ke Kuala Lumpur. Saya naik kereta api cepat ke Kertajati. Daripada naik kereta api cepat ke Kertajati, dia naik kereta api cepat ke Jakarta. Banyak pilihan, banyak ini. Jadi saya pikir hal-hal semacam itu loh yang kadang-kadang kita memerlukan apa ya, sedikit pemberontakan gitu loh Pak. Bagaimana kalau kereta api Parahyangannya yang dari Padalarang, bagaimana kalau tidak usah ke Kertajati dan sebagainya. Terima kasih Pak moderator, luar biasa sekali nih Pak Rudi juga ini memberi kesempatan pada saya untuk asal bunyi. Terima kasih sekali. Pak Edi Haryoto. Pak Edi Haryoto ya Pak Hana, di sini ada Pak Sony, ada Pak Prayudi, ada Pak yang lain. Saya ngusul ini Pak, tadi bukannya ini, mungkin saya juga jarang lah ya ikut diskusi kereta apian, tapi dari yang jarang itu saya belum pernah dengar yang ya, gayanya kayak Pak Edi Haryoto tadi kan sangat komprehensif tuh. Sangat komprehensif, penjelasannya sangat struktural. Nah, boleh juga Pak kalau suatu ketika kita teruskan diskusinya Pak ya untuk Saya dengan senang hati Pak, kereta api cepat atau soal metro tadi railway. Dan saya kira kita bisa memberikan masukan Pak Pra ya ke teman-teman yang masih aktif mungkin secara lebih konkret ya Pak Pra ya. Siap Pak. Siap Pak. Terbuka loh Pak. Siap. Terbuka ya. Siap, menarik Pak. Ini menarik ini sebenarnya buat masukan, ini menarik buat teman-teman di dalam. Biar tadi kan kita sebagai orang merasa bertanggung jawab lah. Tadi kan usulan seperti Pak Edi Haryoto menyampaikan langsung ke Pak Menteri, kenapa sampai berhenti Padalarang, kenapa nggak terus saja ke Bandung. Saya juga berpikir, kenapa nggak terus saja? Pak, itu beda. Ya nggak apa-apa, terusin ke stasiun, tapi kecepatannya nggak kecepatan dari Padalarang ke kota, nggak usah kecepatan seperti kereta cepat kan bisa, tapi yang penting orang jangan berpindah. Berpindah itu, waduh, nggak tahu Pak Prayudi kali ini yang ngusul ini. Kurang lebih seperti begini. Ya itulah kayak pemikiran-pemikiran seperti gitu. Kita tadi nggak nyampe-nya kemana ya, ke Pak Pray paling Pak. Baik, saya kira terima kasih banyak, luar biasa Pak Edi Haryoto. Ya, silakan Pak Sahar. Ya Pak, alhamdulillah lancar. Terima kasih banyak ke Pak Edi Haryoto Pak. Pak Edi Haryoto ini memang apa namanya ya, pembuka jalan kereta api Bank Dunia itu dulu PJKA. Pak Edi adalah direksi pertama Perum yang sudah diceritakan tadi. Dan saya trainee-nya Pak. Jadi tadi kalau Pak Edi cerita di Belanda kenapa stasiun itu penuh, tidak kelihatan ke stasiunnya, itu termasuk modul yang disarankan oleh Bank Dunia. Ada 15 modul, satunya diversifikasi usaha. Dan saya ada di situ gitu Pak. Mungkin untuk next ke Pak Edi Haryoto memang udah ditunggu Pak. Kita cerita mengenai kereta bandara. Jadi bukan kereta bandara, tapi kereta dan bandar udara. Nah, itu tadi. Yang apa perlu kereta masuk bandara kalau bandaranya kosong gitu Pak. Oke, mantap. Pak Mas Raul Pak. Ya Pak ini ya. Pak ini kan ini di rut kereta api, di rut bandara, ya wes pas. Ya.
Ya, Pak, terima kasih. Terima kasih. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Foto bareng dulu, Pak. Ya, selamat sore, salam sehat semua. Izin live. Pasar ya, Salam semuanya Pak Wendy. Wilson. Oh, Pak. Salam. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Foto bareng, Pak. Ya, Ya. 2, 3 ya. Itu bareng, Pak. Ya. Oke. Oh, Pak Idnur Salam baru muncul. Oke, Pak. Kalau gitu sudah kita terima Oke, kasih. Pak. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kita akhiri. Pak Wassalamualaikum Nanang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Terima semua. kasih, Pak Edi. Ya, Terima kasih, Pak.